Suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad, nama yang diagung-agungkan oleh masyarakat tentang kejujuran. Perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka Khadijah pun tertarik dengan akhlak beliau, dan akhirnya Khadijah mengirimkan utusan Siapa yang tidak kenal dengan wanita terbaik ini? Khadijah adalah seorang wanita Mekah putri dari Khuwailid. Dia adalah wanita mandiri dan produktif. Sejak muda dia sudah menjadi saudagar wanita yang sukses, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya ke seluruh wilayah dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy pada ketika itu memiliki hobi berdagang. Di balik itu terkisah seorang remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Dia adalah Nabi kita Muhammad. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas, sehingga membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad, nama yang diagung-agungkan oleh masyarakat tentang kejujuran. Perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka Khadijah pun tertarik dengan akhlak beliau, dan akhirnya Khadijah mengirimkan utusan untuk menawarkan kepada beliau agar berangkat ke negeri Syam untuk menjalankan barang dagangannya dengan tawaran siap memberikan bayaran jauh lebih banyak dari bayaran yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Dan ternyata Nabi Muhammad menerima tawaran itu dengan senang hati. Khadijah memiliki seorang pelayan laki-laki yang bernama Maisarah, dan Khadijah memerintahkan Maisarah untuk menemani dan membantu Nabi dalam menjalankan tugas untuk berdagang ke Syam. Hari yang ditunggu pun tiba. Setibanya di Makkah, Nabi dan Maisarah pun kembali dengan kabar baik, setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya, Maisarah, mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau dalam berdagang, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuda Mekah dan pemimpin kaum yang hendak mengambil hati seorang Khadijah, namun tetap saja Khadijah tidak mau. Tiba-tiba saja Khadijah teringat seorang sahabat dekatnya, Nafisah binti Munya. Khadijah meminta bantu agar sahabatnya ini menemui pria yang bernama Muhammad dan membuka jalan agar Muhammad tertarik dan mau menikah dengan Khadijah. Dan ternyata Nabi Muhammad menerima tawaran itu, lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Hari-hari berlalu hingga hari yang ditunggu pun tiba, yaitu hari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, saudagar wanita yang terkenal. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Akad nikah terjadi 2 bulan sepulang beliau berdagang dari Syam dan mas kawin beliau adalah 20 ekor onta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Sedangkan Rasul berusia 25 tahun, Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Semua putra-putri beliau, selain Ibrahim yang dilahirkan Maria, dilahirkan dari rahim Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim dan dengan nama ini pula Rasulullah dijuluki Abul Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Tayyib dan At-Tahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil. Sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja, mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau,
untuk bersua dengan beliau. Demikianlah sepenggal kisah pertemuan Rasulullah dengan wanita terbaik Khadijah. Semoga Allah memberi tuntunan kepada kita untuk bisa meneladani seluruh perbuatan dan tingkah laku sang baginda Muhammad. Amin.